Shalom saudara-saudara, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan untuk hari Sabat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat kembali menghadap hadirat Tuhan. Walaupun kami masing-masing di rumah kami tahu bahwa Tuhan hadir di setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan berfirman kepada kami. Ajarlah kami Tuhan. Bagaimana kami harus mengikuti Engkau. Bagaimana kami harus menyenangkan hati-Mu. Bagaimana kami harus berubah. Terima kasih Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu. Urapi kami semua. Supaya kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema pada kali ini adalah mencintai firman Tuhan. Kita akan lihat dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku telah berakal budi lebih daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Tetap betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kunci dari semua adalah betapa ku cintai Taurat-Mu. Saudaraku, kalau orang yang mencintai, orang yang jatuh cinta, selalu teringat setiap saat. Selalu ingin bertemu. Selalu ingin menghabiskan waktu bersama. Orang yang mencintai itu rela untuk mengorbankan apapun. Dan rasanya selalu mau dekat. Begitu sebenarnya harusnya dengan firman Tuhan. Rasanya kita selalu mau dekat. Kita selalu mau lagi merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca lagi. Keinginan itu timbul berkali-kali kalau kita mencintai firman Tuhan. Sebab firman Tuhan di sini yang kita baca, betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara bayangkan sepanjang hari itu terus merenungkan, memikirkan. Dan saudaraku, firman Tuhan ini membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu bukan paksaan buat orang yang mencintai. Bukan satu kewajiban, bukan suatu beban. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan karena dikatakan bahwa kita harus baca, jadi kita baca bukan karena mencintai, tetapi karena kewajiban, karena ya dipaksa bahwa kalau tidak baca firman Tuhan berarti kita tidak rohani. Sebenarnya kita memaksa diri kita, harusnya karena mencintai. Nah, ini yang perlu kita gumulkan, ini yang perlu kita minta kepada Tuhan. Yaitu mencintai firman Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa kesukaan itu adalah
merenungkan firman Tuhan. Kesukaannya itu merenungkan firman Tuhan kalau mencintai. Jadi sangat suka. Kita baca itu dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kesukaan ini dalam bahasa yang asli itu delight, itu adalah kaphetz. Dan itu artinya kesenangannya. Senang sekali kalau dia bisa baca firman Tuhan. Kesukaannya, suka sekali. Kerinduannya, sangat menikmati. Sangat berharga itu firman Tuhan. Saudaraku, itu artinya kesukaannya. Saudaraku, saya berikan contoh. Kalau sampai orang, contoh saat ini banyak anak-anak muda bahkan orang tua yang suka sekali main game. Itu kesukaannya main game. Pegang lagi game, pegang lagi. Terus menerus ada daya tarik. Saudaraku, begitulah harus kesukaan akan firman Tuhan. Ada daya tariknya yang setiap kali mau baca lagi. Merenung-renungkan. Sebab itulah pemazmur berkata bahwa aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai firman. Betapa ku cintai firman. Berarti sangat mencintai. Nah, saudaraku, dikatakan tadi dalam Mazmur 1 ini bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudaraku, pohon ini akan sangat bertumbuh dengan cepat. Pohon ini akan berdaun lebat. Pohon ini akan kelihatan subur sekali, dan bahkan yang terlebih adalah pohon ini berbuah. Saudara, tujuan dari pohon-pohon semua adalah berbuah. Nah, pohon ini berbuah. Nah, saudaraku, itu sebabnya kalau kita sampai kesukaannya adalah firman Tuhan, itu hidup kita pasti berubah. Hidup kita bukan kering, bukan seperti tanaman yang hidupnya layu, hidupnya tidak, sebenarnya dia cuma tinggal hidup begitu saja, tapi sudah tidak ada kehidupan, itu sudah tidak ada. Saudara tahu, kehidupan kita juga sama. Kalau sampai kita mencintai firman Tuhan dan kesukaannya adalah firman Tuhan, kita pasti berubah. Nah, saudaraku, merenungkannya. Ini ada 3 hal, yaitu mencintai, lalu kesukaannya, sekarang merenungkannya. Saudaraku, merenungkan siang dan malam. Di dalam Yosua 1 berkata begitu, ayat 8, kita gak usah baca. Itu merenungkan siang malam. Tetapi tadi kita baca, merenungkannya sepanjang hari. Mikir lagi firman Tuhan itu. Mikir lagi, pikir lagi. Firman Tuhan yang tadi datang kepada kita. Kita pikir lagi. Nah, saudaraku, merenungkan ini dalam bahasa Inggris meditate, itu dalam bahasa Ibrani hagah. Hagah artinya membayangkan. Bayangkan
ini sepanjang hari membayangkan firman Tuhan itu yang tadi diterima dari Tuhan. Sepanjang hari membayangkan. Lalu bergumam, itu ngomong sendiri firman Tuhan yang tadi. Lalu berbisik dan lalu lagi mendengung, menyanyikannya. Lalu komat kamit. Saudaraku, itu arti dari kata hagah yang artinya dalam bahasa Indonesia merenungkan. Jadi merenungkan firman Tuhan itu kita harus melakukannya. Kita harus melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita membayangkan setiap hari? Saudaraku, jangankan membayangkan. Kita teringat saja tidak. Pada waktu firman Tuhan kita dengar, mungkin kita menangis. Tapi hanya sampai di situ. Dan kita tidak membayangkan. Apakah kita ada bergumam firman itu? Apakah kita ada mengucapkannya? Untuk didengar diri sendiri. Berbisik, mendengung, menyanyikannya. Oh, alangkah indahnya firman-Mu Tuhan di dalam mulutku seperti madu, manis seperti madu. Firman-Mu seperti madu dalam mulutku. Apakah kita nyanyikan? Saudaraku, apakah kita komat kami? Itu merenungkan. Yang pertama, mencintai. Yang kedua, kita kesukaan. Sangat suka. Seperti ada magnet yang menarik kita lagi. Untuk lagi-lagi dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Yang ketiga, merenungkan. Sepanjang hari, siang malam, merenungkan. Membayangkannya itu. Komat kamit, berbisik, bergumam, menyanyikannya. Saudaraku, nah kalau sampai kita lakukan ini, firman Tuhan berkata, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akan berbuah pada musimnya. Apa saja yang mereka lakukan, berhasil. Pikirkanlah firman Tuhan itu. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka engkau akan berhasil. Engkau akan beruntung. Kata firman Tuhan. Nah saudaraku, itu kalau terus menerus lakukan. Terus menerus mencintai firman Tuhan. Terus menerus kesukaannya adalah firman Tuhan. Terus menerus merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, lalu kita lihat kembali kepada ayat di dalam Mazmur 119 ini. Kalau sampai kita mencintai firman Tuhan seperti itu, maka kita akan lebih berhikmat hidup di dalam dunia ini. Kita akan lebih bijaksana dari musuh. Siapa musuh kita? Iblis. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan darah dan daging. Iblis. Iblis bisa nyerang macam-macam, tapi kita lebih bijaksana daripada si iblis. Kita tahu strategi-strateginya. Saudaraku, lalu kita lebih berakal budi dari para pengajar kita. Jadi kita lebih berpengetahuan daripada orang yang mengajar kita. Kita lebih mengerti daripada orang-orang tua. Berarti kita berpikir dewasa. Orang tua itu mereka orang-orang dewasa. Dewasa cara berpikir, dewasa dalam bertindak. Mental mereka dewasa, spiritual mereka dewasa. Tapi kita lebih lebih mengerti daripada orang-orang yang dewasa. Lebih orang-orang yang tua. Lalu kita menahan diri terhadap segala jalan kejahatan. Berarti kita peka rohani. Berarti kita dalam hidup ini kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Peka rohani. Lalu kemudian kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Sebab dikatakan Tuhan sendiri yang mengajar kita.
Oh, alangkah indahnya kita mau belajar firman Tuhan, kita pegang Alkitab. Tuhan sendiri yang mengajar kita. Tuhan sendiri yang duduk di samping kita lalu mengajar kita. Saudaraku, cintailah firman Tuhan. Yang kedua adalah menikmati setiap firman yang kita terima. Kita baca ayat 103 dan 104. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudaraku, dirasa firman Tuhan itu manis buat mulut, buat langit-langitku. Seperti bahkan lebih daripada madu bagi mulutku. Saudaraku, janji Tuhan itu begitu manis melebihi madu. Ini berarti dia menikmati. Saudara tahu kenapa dia memakai istilah madu? Karena dia menikmati makanan itu. Menikmati madu itu. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan itu bisa dinikmati. Menjadi lebih manis bagi kita. Lebih enak. Lebih melebihi madu. Betapa sedapnya janji-janji Tuhan itu. Saudaraku, kalau kita, ini janji Tuhan kalau kita dalam keadaan susah. Lalu kita duduk di kaki Tuhan dan kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita. Itu menjadi satu kesegaran buat kita. Menjadi penghiburan buat kita. Jadi waktu susah, firman Tuhan itu manis. Datang pada kita. Waktu senang, firman Tuhan juga manis untuk kita. Waktu kesukaran datang, waktu persoalan menimpa kita, firman Tuhan juga manis buat kita. Karena begitu kita dengar firman Tuhan yang masuk sampai ke dalam lubuk hati, sampai ke dalam sel-sel dari tubuh kita, langsung kita berubah. Kita lihat itu persoalan kecil, gak ada apa-apanya. Manisnya firman Tuhan itu luar biasa. Tetapi kita harus menikmatinya. Ada banyak orang dia tidak bisa menikmati firman Tuhan. Ada banyak orang yang hanya baca begitu saja. Mereka itu ya baca karena disuruh. Harus berapa pasal. Saudaraku, itu lebih baik daripada tidak baca sama sekali. Tetapi lebih baik lagi kalau sampai menikmati firman Tuhan. Nah, saudaraku, ada orang yang membaca firman Tuhan tergesa-gesa. Itu rasanya pengen cepat-cepat selesai. Pikirannya ke tempat lain. Oh, aku harus begini, aku harus lakukan ini, lakukan itu. Tapi baca firman Tuhan hanya karena kewajiban. Saudaraku, mari kita rubah. Nikmati firman Tuhan. Sedap buat mulut kita. Lebih daripada madu buat mulut kita. Kita nikmati firman Tuhan. Ada orang yang di dalam kebaktian tidak tahan waktu firman Tuhan. Dia merasa bahwa firman Tuhan ini terlalu lama. Itu lebih baik cepat-cepat saja. Kalau bisa jangan terlalu panjang-panjang firman Tuhan. Sedikit saja. Saudaraku, dia tidak menikmati sama sekali. Dia hanya ingin sebagai ya ke gereja. Tetapi dia tidak menikmati ibadah itu. Saudaraku, mari kita rubah diri kita. Firman Tuhan bagi beberapa orang tawar. Bahkan ada yang pahit firman Tuhan. Tapi dapatkah firman Tuhan itu manis buat kita? Dapatkah firman Tuhan itu sesuatu yang menyegarkan? Saudara tahu madu itu. Madu dipakai orang juga untuk kesehatan. Menyehatkan. Madu dipakai orang juga untuk menyembuhkan. Seperti banyak penyakit-penyakit tenggorokan itu mereka memakai madu untuk menyembuhkan.
firman Tuhan lebih daripada itu. Kata firman Tuhan di sini. Bahwa firman Tuhan harus dinikmati. Firman Tuhan jangan menjadi tawar di dalam hidup kita. Firman Tuhan jangan menjadi pahit di dalam hidup kita. Nah, kita baca lagi satu ayat. Baca dalam Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Indah sekali firman Tuhan ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Tapi saudara perhatikan ayat ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Ada banyak orang hadir di gereja tidak bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan. Ada banyak orang membaca Alkitab tidak bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan. Banyak orang bahkan mereka dengan bangga berkata, aku sudah membaca Alkitab berkali-kali dari Kejadian sampai Wahyu. Pertanyaannya, apakah sudah bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan? Saudaraku, ada banyak orang belum bertemu. Kalau sampai bertemu, kata firman Tuhan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Saudaraku, biar ini kita tanamkan dalam diri kita. Minta pada Tuhan untuk mengalaminya. Jangan kita cuma mengalami firman Tuhan yang tawar. Yang kita tidak nikmati apa-apa. Bahkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Yang ketiga, bila kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam atau merenungkannya sepanjang hari, maka kata firman Tuhan tadi Mazmur 1, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berdaun lebat, yang berbuah pada musimnya. Saudaraku, pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah, berdaun lebat, berbuah, itu satu tumbuhan yang begitu subur. Hidup kita akan betul-betul hidup yang diberkati, hidup yang bahagia, hidup yang sukses, hidup yang benar-benar akan kelihatan berbeda daripada orang lain. Bila tidak merenungkan, karena itu dikatakan merenungkan. Bila tidak merenungkan, maka tentu kita tumbuh itu tidak subur. Berarti kita tidak keluar buah. Yesus berkata bahwa kita harus menunjukkan buah-buah pertobatan. Saudara, buah pertobatan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus bilang harus ada. Kalau dulu kita bagaimana, sekarang kita berubah. Kalau dulu hidup kita jahat, sekarang kita begitu mengasihi, berubah. Nah, saudaraku, kita baca lagi satu ayat. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11-12. Ini terjadi buat orang yang tidak bertumbuh. Mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Mereka tidak menikmati firman Tuhan. Mereka tidak mencintai firman Tuhan. Bukan kesukaannya firman Tuhan. Dan tidak merenungkan firman Tuhan. Yaitu Ibrani pasal 5 ayat 11-12.
Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Orang-orang ini tidak tumbuh. Lamban dalam mendengarkan. Tidak, mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka masih perlu susu. Mereka tidak bisa makanan keras. Mereka mencari hal-hal yang menyenangkan hati mereka. Mereka mencari hal-hal yang kalau mendengar firman Tuhan, kepingin yang lucu-lucu. Kepingin yang menyegarkan, kepinginnya entertainment. Wah, kita terhibur di sana. Saudaraku, itu orang-orang yang tidak tumbuh. Mengapa? Tidak mencintai firman Tuhan. Bukan kesukaannya firman Tuhan. Tidak merenungkan firman Tuhan. Tidak menikmati firman Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita berubah. Di dalam pohon ini menghasilkan buah. Dalam bahasa Yunani, gerika, buah itu karpos. Karpos itu artinya physical, mental, and spiritual action. Maksudnya begini, kalau memang kita berkata kita berbuah, maka secara fisikal, secara jasmani, ada buah-buahnya pertobatan. Kelihatan hidupnya berubah. Tingkah lakunya berubah. Itu buah-buah pertobatan. Fisikal. Lalu ada mental. Secara mental dia berubah. Tadinya mungkin cepat tersinggung, tadinya iri hati, tadinya maunya aku saja, tidak bisa ditegur. Mentalnya berubah. Lalu kemudian secara spiritual juga berubah. Itu arti buah dalam bahasa Gerika. Nah, saudaraku, buah juga adalah keteladanan. Keteladanan berarti bahkan mempengaruhi orang lain. Orang lain mengikuti teladan dia. Karena dia ada buah. Ada buah. Dan juga artinya adalah penerus. Penerus berarti dia ada anak-anak rohani. Anak rohani bukan tertarik karena hal-hal jasmani. Ada banyak orang punya anak rohani. Ada saya ketemu ibu-ibu punya anak rohani. Padahal ibunya sendiri belum terlalu rohani. Tetapi punya anak rohani. Mengapa? Karena ketertarikannya itu adalah ketertarikan jasmani. Nah, saudaraku, Tuhan selalu menunggu kita untuk berbuah. Untuk bisa berbuah harus mencintai firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan menunggu. Satu waktu ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus beri tentang pohon ara. Pohon ara itu tidak berbuah. Lalu katakan bahwa tebang dia karena dia tidak ada buah. Lalu datang penjaganya dan berkata, Tuhan, jangan dulu tebang dia. Aku akan urus dia sampai dia berbuah. Saudaraku, Tuhan tunggu kita. Tuhan tunggu. Kita belum ada buah. Kita belum ada physical, mental, spiritual action. Kita belum menunjukkan buah-buah pertobatan. Kita belum ada keteladanan untuk orang lain. Bahkan orang lain tidak suka dengan karakter-karakter kita. Kita belum ada penerus. Saudaraku, tapi Tuhan menunggu. Roh Kudus berkata, jangan dulu tebang dia. Aku akan urus dia. Aku akan ajar dia. Sampai
dia menghasilkan buah. Tuhan tunggu kita. Maukah kita terbenam di dalam firman Tuhan? Mencintai firman Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Maukah kita lakukan? Maka kita akan berbuah. Allah menunggu buah dari kita. Saudaraku, yang keempat adalah melakukan firman Tuhan. Ini yang terakhir. Melakukan firman Tuhan di dalam Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seperti seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar, tetapi melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku, ini ada cermin. Cermin ini akan memantulkan apa yang ada di luar. Kita bisa lihat wajah, rambut, kita bisa lihat keadaan kita yang di luar. Fisik, secara fisik. Tetapi firman Tuhan akan memantulkan apa yang ada di dalam. Saudaraku, dia seperti cermin. Tetapi yang dia mantulkan adalah apa yang ada di dalam. Secara rohani. Sebab itu saudaraku, dikatakan bahwa menyelidiki firman Tuhan baik-baik. Dikatakan bertekun di dalamnya. Karena firman Tuhan itu hukum yang sempurna. Firman Tuhan itu hukum yang memerdekakan orang. Kata firman Tuhan di sini. Dan kalau bertekun di dalamnya, bukan hanya dengar lalu lupa, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, baru berbahagia. Nah saudaraku, yang pertama menyelidiki firman Tuhan. Saudara, menyelidiki itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, balason. Balason itu artinya membungkuk, memeriksa sambil membungkuk. Artinya juga menatap dengan tajam. Lalu artinya juga investigasi. Saudaraku, maksudnya adalah periksa dengan teliti. Apakah firman Tuhan kita periksa dengan teliti? Karena kita harus menyelidiki firman Tuhan. Dan saudaraku, karena kita tidak bisa mendengar lalu lupa. Baru tadi dengar, sekarang sudah nggak tahu tadi apa ya. Sudah tidak ingat lagi. Saudaraku, banyak kita yang jangankan tunggu sampai beberapa hari. Baru hari itu juga udah lupa. Firman Tuhan tadi apa? Karena tidak diselidiki. Itu sebabnya saudara, kita kalau dengar firman Tuhan perlu catat. Kenapa? Karena kita akan menyelidikinya. Kita akan memperhatikan baik-baik. Yaitu membungkuk dan menyelidiki itu. Menatap dengan tajam. Investigasi. Periksa dengan teliti. Maka apa yang kita selidiki? Yang pertama. Apakah kita ada dosa yang kita perbuat dan tertera di dalam firman itu? Firman itu menyatakan dosa kita. Apakah ada? Yang kedua, apakah ada sikap kita yang harus diubah? Kita selidiki.
Apakah ada perintah yang ada di dalam firman Tuhan itu yang perlu kita taati? Apakah ada contoh dari firman Tuhan itu yang perlu saya ikuti? Saudaraku, itu kita selidiki dan banyak hal lagi. Kita selidiki di dalam firman Tuhan itu. Jadi yang pertama, kita menyelidiki firman Tuhan supaya kita tidak melupakannya. Lalu yang kedua, kita meninjau kembali. Itu sebabnya memang kita catat supaya nanti kita bisa buka lagi, meninjau kembali. Lalu firman Tuhan berkata yang ketiga, supaya jangan kita sudah mendengar tetapi melupakannya. Saudaraku, ini tentang firman Tuhan. Supaya kita mengasihi firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, siang dan malam. Kita kesukaannya firman Tuhan. Pegang lagi firman Tuhan. Selidiki lagi firman Tuhan. Dan kita menikmati firman Tuhan. Saudaraku, tanamkan itu di dalam diri kita. Jangan firman Tuhan itu tawar. Jangan kita hanya mendengar dan melupakannya. Tetapi biar kita sungguh-sungguh menikmatinya. Sungguh-sungguh bertumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah. Ada keteladanan yang keluar dari kita. Ada buah physical, mental, and spiritual action. Ada keluar dari kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus, bawalah kami. Untuk kami bisa mencintai firman Tuhan. Kalau kami mencintai firman Tuhan, maka semua yang kami pelajari hari ini akan kami alami dalam hidup kami. Taruhlah di dalam hati kami rasa cinta kepada firman Tuhan. Supaya kami dapat bertumbuh. Dan hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, para perawat yang bekerja di garis depan. Tuhan memberkati mereka, berikan daya tahan tubuh yang tinggi. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan biar supaya semua coronavirus yang ada di Indonesia ini kami ikat, kami usir keluar dalam nama Yesus dari bumi Indonesia ini. Tuhan lindungi Indonesia. Dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan supaya pemerintah kami diberi hikmat untuk mengatur segala sesuatu Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin yang sedang diusahakan. Supaya Tuhan, supaya semua bisa ada kekebalan terhadap coronavirus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-anak Tuhan, mungkin yang di PHK, tidak ada uang, Tuhan memberkati mereka. Anak-anak Tuhan yang mendapat gaji cuma separuh, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin sekarang ini dalam keadaan susah. Perusahaan-perusahaan mereka menurun. Tuhan, kami minta Tuhan memberkati mereka. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada. Tuhan memberkati mereka semua. Dan kami hanya serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun berdiri semua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah pada waktu keluar rumahmu.
Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.